Belajar ilmu tinggi-tinggi kalau nggak ngerti ilmu rasa, nggak sampai. Bagaimana rasa bisa merasakan? Karena rasa ini adalah kenyataan daripada ruh itu tadi. Berarti rasa apa? Rasa itulah juga cahaya. Bagaimana bisa merasakan kalau kita banyak materi dunia di dalam hati ini? Bagaimana kita bisa menyambungkan cahaya kita, bisa mengembalikan cahaya kita di pikiran kita, hati kita, angan-angan kita masih banyak yang perlu dibersihkan. Kita banyak salah, banyak dosa, banyak istighfar sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa mata saya, ampuni dosa pendengaran saya, ampuni dosa mulut saya. Banyak istighfar. Ya Allah, ampuni mata saya, dosa mata saya, ampuni ya Allah. Karena saya melihat dengan sifatmu, dengan kehendak keinginanku. Sudah pernah diistighfari lah itu 7 sifatnya yang kita pakai. Mata istighfar, minta ampun. Telinga minta ampun. Kok nggak bisa jadi tenang? Di perguruan ini belajar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati hidup di dunia. Saya katakan, jangan merasa nyaman, jangan merasa panjang angan, jangan merasa bisa hidup selamanya. Gitu ya. Belajar ilmu tinggi-tinggi kalau nggak ngerti ilmu rasa, nggak sampai. Bagaimana rasa bisa merasakan? Karena rasa ini adalah kenyataan daripada ruh itu tadi. Berarti rasa apa? Rasa itulah juga cahaya. Bagaimana bisa merasakan kalau kita banyak materi dunia di dalam hati ini? Bagaimana kita bisa menyambungkan cahaya kita, bisa mengembalikan cahaya kita di pikiran kita, hati kita, angan-angan kita masih banyak yang perlu dibersihkan. Tuh, jadi murid itu yang bersih tuh, yang jernih ini. Memang perlu perjuangan, tapi harus bisa. Karena ini nanti syarat kita selamat. Bagaimana nur bisa memancar dari buduhan, itulah tiket kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berjuang sekarang, tidak selamat. Harus berjuang kepada dirinya masing-masing. Sudah diberi senjatanya kok. Kalau amah sifatnya ke dunia, amarah, hawa api, supiyah milik-milik, keinginan yang bukan ada haknya, mutmainah, suka membanggakan diri, hilangkan di dalam diri kita semua. Ya kita santai aja lah hidupnya. Namanya hidup itu pasti diuji. Kalau enggak hidup enggak diuji. Ada lah yang mayat itu dikasih ujian? Enggak ada ya. Nah, tinggal menerima hasil rapotnya saja. Siapa Tuhanmu katanya di alam kubur? Lalu hidup nggak ngerti Tuhannya, Selama hidup tidak mengerti jati dirinya, maka banyak protokol, ya? Banyak pertanyaan di alam kubur. Paham ya, Bapak Ibu, adik-adik? Maka ilmu tauhid ini penting sekali loh. Kalau kita masih merasa ada diri, merasa itu pasti susah terkikis. Sudah diajarkan matikan diri sebelum kita ibadah. Artinya 7 sifat kembalikan. Nur Muhammad, pahami. Jadi kita ini tenang, ibadah itu nyaman, tidak ada ketakutan. Mau ditusuk orang pakai pisau ini lah, sudah sampai sini tenang, santai. Ini miliknya siapa ini? Miliknya Allah. Kalau itu nyata iman kita. Nyata iman kita, tidak ada yang kita takuti di alam dunia ini. Makanya jangan bermain-main hidup itu. Hidup itu menghitung hari kita. Sudah diajari seperti ini. Kita banyak salah, banyak dosa, banyak istighfar sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni dosa mata saya, ampuni
dosa pendengaran saya, ampuni dosa mulut saya. Banyak istighfar. Ya Allah, ampuni mata saya, dosa mata saya ampuni ya Allah, karena saya melihat dengan sifatmu, dengan kehendak keinginanku. Sudah pernah diistighfari lah itu 7 sifatnya yang kita pakai. Mata istighfar, minta ampun. Telinga minta ampun. Kok gak bisa jadi tenang? Di perguruan ini belajar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah yakin kepada ketentuan Allah yang sudah difirmankan di Al-Quran. Kalau engkau mengikuti jalanku pasti akan selamat. Tapi kenapa banyak yang goyang? Kenapa banyak yang ragu-ragu? Nah, berarti Al-Quran dipelajari lagi. Al-Quran diresapi, jangan hanya dibaca. Ujung rambut sampai ujung kaki inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ialah sifat, nama kebesaran ismu zat, yang dimasukkan kepada Nur Muhammad. Jadi kita tidak berpisah. Maka dikatakan, yang mencariku katakan bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu. Dia seperti benang itu tadi, menjadi bahan pakaian, tapi tidak pernah dilihat. Kan seperti itu. Yang kapas tidak pernah diakui. Maka dengan kapas baju ini menjadi. Maka dikatakan ilmu kita ini pakaian rahasia di dalam diri. Jangan dikeluarkan di syariat. Nanti bisa salah paham orang kalau tidak belajar, tidak duduk menjadi murid perguruan. Seperti itu. Kenapa masih main-main? Kalau bapak ibu adik-adik mengikuti firman Allah, selamat. Tapi banyak yang meragukan ini, ketakutan, was-was, khawatir, tidak bisa mengontrol emosi. Ya karena tidak sadar jati dirinya. Dia itu mayat. Kenapa masih bisa marah? Kenapa masih memakai nafsu ini? Kita ini diperalat loh. Syirik yang paling halus ialah kita memperturutkan keinginan hawa nafsu. Kalau tidak bisa bicara yang baik, mending diam. Diam, belajar. Murid itu minimal belajarnya diuji apapun, digembleng bagaimanapun, harus belajar diam. Diam artinya apa? Menunjukkan sifat keberserahan diri kita kepada kodrat irodannya Allah. Tapi kebanyakan kita kan belum belajar berserah diri secara totalitas. Seperti Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya tanpa sedikit pun bahan makanan, karena tauhidnya kuat, keberserah diriannya kuat. Dia percaya bahwa Allah yang memberi rezeki, maka dia mengikuti perintah Allah. Jadi di dunia ini ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Jangan mengikuti yang tidak benar. Apalagi itu ada di dalam diri makhluk yang berusaha memalingkan kita dari keimanan yang benar. Kan seperti itu. Totalitas kita ini dipertanyakan sama Allah. Bapak Ibu, adik-adik, dulu sehat-sehat, dulu masih luang, dulu masih belum ada beban, belum ada ujian yang berat. Kita kemana aja? Allah dikemanakan. Nah, sekarang keadaan seperti ini kita mencari-cari Allah. Harusnya malu. Allah tidak usah dicari. Sudah meliputi. Asal bagaimana adab kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab komunikasi, hubungan sama Allah antara hamba ini loh diperbaiki. Dulu sehat kuat,
belum diuji sama Allah, dibiarkan, disenangkan. Bagaimana ini? Hambaku ini lupakah ingat? Oh ternyata lupa. Karena lupa diuji, dicoba, digembleng. Tujuannya agar kembali. Tapi ini kembali atau menjauh? Seorang hamba. Nah, badan seikungan, kata orang Banjar ya, badan sewujudan ini loh miliknya Allah, merupakan sifat kebesaran Allah, tajalli zatnya, sifatnya, gerak diamnya. Ini mencerminkan sifat jalal, jamal, kohar dan kamalnya. Kenapa kita masih takutan, ragu? Berarti belajar lagi berserah diri. Berserah diri itu, kalaupun kita, itu tadi saya katakan, kita disuruh guru kita masuk ke jurang. Kalau saya tidak pikir panjang, pasti saya menuruti perintah guru saya, karena di dalam perintahnya terdapat kebaikannya. Pahamlah? Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Disuruh masuk jurang itu, matikan keberadaan pengakuan dirimu, biar Allah bekerja, biar Allah menyelamatkan kita, biar Allah menuntun jalan hidup kita. Asal dari cahaya kembali bercahaya. Itu kata-katanya. Kita ini loh rahasia. Kita ini menanggung rahasia yang gunung pun takut menanggungnya. Gunung tidak berani, hanya manusia saja yang berani. Dan terus seperti itu, kenapa kita tidak berhati-hati? Maka sekarang perbaiki diri kita. Selama mau mengikuti proses pembelajaran di perguruan secara benar, secara rajin, secara sabar, insya Allah Allah akan ridho dengan kita. Karena Bapak Ibu belajar menjadi hamba Allah yang baik. Karena hamba ini merupakan titel Rasulullah yang dibanggakan. Sudahkah kita menjadi hamba yang baik? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya? Apakah kita melihat kebesaran Allah di sekitar kita setiap saat, setiap waktu? Ya. Kalau datang yang baik, kita bisa tersenyum. Kalau yang datang tidak baik, kenapa kita tidak bisa tersenyum? Berarti harus dilatih hatinya lagi. Berarti masih menilai seseorang daripada fisiknya, perilakunya. Maka murid itu diajari untuk berbaik sangka, walaupun nyata-nyata orang itu zalim kepada kita. Kenapa kita dizalimi? Maka sabar tanpa batas. Berarti itu yang kita perbuat di masa lalu. Entah itu yang diperbuat ayah ibu atau kakek nenek kita. Kita harus ikhlas menerimanya. Kalau tidak ikhlas dikatakan kita berontak. Kalau berontak kita bukan hamba Allah. Kalau bukan hamba Allah, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu